abrasi di Pantai Kuta. Nah, untuk EBTTK sendiri adalah solusi apa sih yang kita tawarkan gitu ya? Kondisi apa yang ingin kita capai jika kita menawarkan sesuatu. Nah, itu ada di hypothetical situation. Kalau kami mengambil solusi yaitu dengan membangun refitment untuk mengurangi abrasi. Artinya membangun refitment di abrasi yang terjadi paling parah. Apa sih refitment itu? Nah, refitment itu adalah struktur pelindung yang dibangun di tepian pantai untuk menyerap energi dari ombak. Ini ya gambarnya kayak gini. Mungkin ada sebagian kita yang sudah pernah melihat ya refitment, tapi belum tahu namanya. Nah, ini namanya refitment gitu. Itu sebagai struktur permeable, refitment itu menggunakan batu alam dan beton. Nah, wacana kami, refitment ini dibangun sepanjang 500 meter di titik terparah abrasi yang melanda. Nah, kalau ada biaya yang sisa, itu bisa lagi dialihkan, difungsikan uangnya itu untuk membangun transplantasi terumbu karang. Jadi tidak hanya refitment aja, tapi juga terumbu karang. Nah, untuk besaran-besarannya berapa meter untuk refitment, terus membangun terumbu karangnya berapa, itu nanti akan dijelaskan di akhir, dilakukan oleh Mas Revan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk perhitungan sendiri akan dijelaskan oleh Mas Revan. Silakan Mas Revan. Saya kok nggak dengar suaranya Mas Afina, emang belum ngomong apa saya aja yang nggak dengar? Iya Pak, sebenarnya belum keluar juga di Bali. Izin mengulangi ya Pak? Iya, ya, sudah terdengar, silakan. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke perhitungan WTP rata-rata secara non-parametrik. Nah, pertama metode yang kami gunakan adalah KMT. Perhitungan ini didasari pada frekuensi kumulatif masyarakat yang menerima bit WTP yang kita tawarkan. Nah, langkah pertama, dari bit WTP tadi yang sebesar 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 25.000, kita mendapatkan kumulatif frekuensi yang menerima ini dari kuesioner yang kita sebarkan sebesar 95% untuk bit 5.000, 85% untuk bit 10.000, 80% untuk bit 15.000, 75% untuk bit 20.000, dan 70% untuk bit yang 25.000. Nah, langkah pertama kita terlebih dahulu untuk mencari F kecil J atau selisih antara kumulatif frekuensi di kelas pertama dan di kelas selanjutnya. Seperti misalnya yang 0,1 itu kita dapatkan dari 95% dikurangi 85%. Begitu pula selanjutnya sampai di kelas terakhir, prosesnya sama. Untuk yang 70% itu kita dapat F kecil J-nya sebesar 0,7. Nah, selisih frekuensi tersebut kemudian kita kalikan dengan bit WTP ya sesuai kelasnya. Diperoleh hasil untuk kelas pertama adalah sebesar 500, untuk kelas kedua sebesar 500, untuk kelas ketiga sebesar 750, untuk kelas keempat sebesar 1.000, dan untuk kelas terakhir sebesar 17.500. Nah, sehingga setelah dilakukan summation min WTP-nya, hasil dari perhitungan dengan metode KMT ini didapatkan sebesar Rp20.250 per orang per kunjungan. Nah, yang kedua, sama untuk metode non-parametrik, kita menggunakan metode Turnbull. Jadi konsepnya ini sama, hanya pendekatan yang kita gunakan adalah dengan kumulatif frekuensi yang menolak bit yang kita tawarkan. Jadi untuk Fj kecilnya kita cari dari kumulatif frekuensi kelas setelahnya dikurangi kumulatif frekuensi di kelas sebelumnya. Misalnya nih, untuk yang 0,1 kita dapatkan dari 15% dikurangi 5%. Dan didapatkan min WTP secara total untuk semua kelas adalah sebesar Rp20.250 per orang per kunjungan. Sama seperti metode KMT. Next. Nah, untuk perhitungan yang ketiga, kita menggunakan metode median. Jadi kita terlebih dahulu untuk mencari kelas
rentang kelas mediannya. Misalnya untuk bid 5.000 kita buat rentang kelas 0 sampai 5.000 dan seterusnya sampai kelas 25.000 kita membuat rentang 20.000 sampai 25.000. Nah, dari rentang kelas itu kita estimasi nilai tengah WTP-nya adalah sebagai berikut. Untuk kelas pertama ada 2.500, untuk kelas kedua adalah 7.500, untuk kelas ketiga adalah 12.500, untuk kelas keempat adalah 17.500, dan untuk kelas terakhir adalah 22.500. Lalu median-median tersebut kita kalikan dengan frekuensi kumulatif yang menerima bid yang kita tawarkan. Yang didapatkan min WTP non-parametrik untuk semua kelasnya adalah sebesar 47.625 per orang per kunjungan. Next. Yang selanjutnya untuk yang keempat untuk metode penilaian secara parametrik, yaitu dengan bantuan alat statistika berupa regresi logistik binomial. Nah, pada metode pertama ini kami hanya meregresi dua variabel, yaitu willingness to pay sebagai variabel dependen dan bid WTP sebagai variabel independen, dan dihasilkan angka-angka serta persamaan sebagai berikut, di mana alpha 1 merupakan konstanta dari persamaan regresi yang diperoleh sebesar 2,788. Sedangkan koefisien dari variabel bid atau alpha 2 adalah sebesar 8,2 kali 10 pangkat negatif 5. Maka dari alpha 1 dan alpha 2 ini kita bisa menentukan maksimum WTP dengan mengasumsikan Y sama dengan 0. Didapatkan MWTP dengan membagi alpha 1 dan dengan alpha 2, yaitu sebesar Rp33.851 per orang per kunjungan. Next. Nah, yang terakhir untuk metode perhitungan parametrik ini kita sama menggunakan regresi logistik, hanya kita menambahkan variabel pendapatan sebagai pertimbangan dalam perhitungan ini. Yang didapatkan angka-angka sebagai berikut. Untuk alpha 1 atau konstantanya itu sebesar 1,33. Untuk alpha 2 sebagai koefisien dari variabel bid ini sebesar 0,00083, dan untuk alpha 3 ini sebesar 0,0000814. Dan didapatkan maksimum WTP-nya adalah sebesar 36.056 per orang per kunjungan. Next. Jadi dari 5 metode yang kita gunakan perhitungan nilai ini, kita mendapatkan kesimpulan nilai bahwa untuk metode KMT dan Turnbull ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu sebesar Rp20.250. Sedangkan untuk metode median kita mendapatkan nilai sebesar 47.625. Untuk metode parametrik yang tanpa mempertimbangkan variabel pendapatan, kita mendapatkan angka WTP-nya sebesar 33.850 per orang per kunjungan. Nah, ini dari data-data yang kita peroleh tadi, kita bisa mentransformasikan bid dan frekuensi yang menolak maupun menerima ini ke dalam kurva bid WTP. Ini kita bisa lihat bahwa kurva yang menerima ini ditunjukkan oleh kurva yang berwarna biru. Jadi semakin besar bid WTP yang kita tawarkan, maka frekuensi yang menerimanya akan semakin kecil. Untuk kurva berwarna merah ini menunjukkan kurva yang semakin besar bid WTP yang kita ajukan, ini frekuensi yang merejectnya akan semakin besar pula. Lanjut. Nah, dari WTP per individu dan per kunjungan yang kita dapatkan tadi sebesar 20.250, ini kita mengalihkan dengan jumlah kunjungan Pantai Kuta per tahunnya untuk mendapatkan nilai ekonomi dari perbaikan kawasan wisata Pantai Kuta. Ya. Nah, ini sumber informasi sumber
data yang kita peroleh untuk jumlah kunjungan per tahunnya ini dari Satgas Pantai Kuta di Desa Adat Kuta di Bali. Nah, didapatkan data kunjungan per orang per harinya yaitu sebesar sebanyak 3.219 orang. Dan untuk per tahunnya kita kalikan 365 menjadi sebanyak 1.174.935 orang per tahun. Nah, dari kedua data itu kita mengalihkan untuk mendapatkan nilai ekonomi perbaikan kawasan wisata Pantai Kuta, sehingga didapatkan nilainya adalah sebesar 23.792.433.750 rupiah. Selanjutnya untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Revan. Baik, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan mengenai dua hal, yakni karakteristik responden dan valuasi ekonominya. Nah, kalau dari karakteristik respondennya, maka didapatkan bahwa responden mayoritas adalah orang dewasa berusia 1-25 tahun. Dari segi jenis kelamin, pengunjung didominasi oleh perempuan. Kemudian tingkat pendidikan terakhirnya SMA sederajat. Dan dari segi penghasilan, responden didominasi oleh orang yang memiliki tingkat penghasilan 1 juta sampai 1.500.000. Lanjut. Nah, nilai ekonomi perbaikan kawasan wisata Pantai Kuta dengan menggunakan CVM, yakni dengan metode non-parametrik, didapatkan nominal yang tadi telah disebutkan oleh Zarvan, yakni 23.792.000.000 sekian. Nah, kemudian dari non-parametrik ini dapatkan WTP sebesar 20.250 rupiah per orang. Sedangkan jika menggunakan metode parametrik, nilai rataan WTP yang dihasilkan adalah sebesar 33.892 tanpa mempertimbangkan karakteristik pendapatan dan 36.056 rupiah dengan mempertimbangkan karakteristik pendapatan. Nah, itu tadi adalah hasil dari penilaian terhadap Pantai Kuta yang telah kami lakukan. Adapun kalau kita kembali ke misi sebenarnya kelompok kami, landasan awal penelitian kami, kenapa kami melakukan penelitian adalah bahwa kami khawatir dengan kondisi abrasi di Pantai Kuta saat ini. Kami berencana memperbaikinya dengan melakukan pembangunan revetment dan menanam terumbu karang. Di tengah jalan tersebut, tentu saja kami perlu melakukan penilaian terhadap Pantai Kuta terlebih dahulu. Nah, karena hasil penilaian sudah disimpulkan, kita bisa memperhitungkan seberapa besar kita bisa mewujudkan hypothetical situation yang telah dijabarkan. Berikut kami akan menjelaskan peruntukan dana dari WTP yang terkumpul sebagai bentuk komitmen kami. Nah, untuk peruntukan dana yang pertama, sekaligus yang utama, yaitu pembangunan revetment, kami menggunakan paper berjudul Delivering Benefits Through Evidence oleh Thomas Harrison, Kevin Keating, dan Angus Petit pada tahun 2015. Di situ terdapat 4 skema pembangunan revetment. Semuanya ada di tabel. Sebenarnya ada di tabel ini memakai batu alam, tapi tekniknya memang berbeda-beda sehingga biayanya berbeda-beda pula. Adapun perhitungannya yaitu dengan informasi didapatkan BTP kurs inflasi, biaya totalnya dengan mengalihkan biaya per meter itu atau A di situ masing-masing dikalikan dengan kurs 2015 untuk mengubah euro ke rupiah, kemudian dikalikan dengan inflasi sampai tahun 2021, kemudian mengalihkan dengan panjang revetmentnya. Tabel di bawah itu adalah biaya ya untuk membangun revetment sepanjang 500 meter, itu kebutuhan di Pantai Kuta yang telah mengalami abrasi yang paling parah itu di sepanjang 500 meter untuk saat ini, dan itu dalam rupiah. Kemudian untuk dapat mengetahui berapa yang harus setiap pengunjung bayar tiap mau berkunjung, itu dibagi dengan jumlah pengunjung per tahun. Dapatkan masing-masing 19.000, 11.000, 17.000, dan 34.000 untuk masing-masing skema. Next. Nah, dari biaya tadi, dari WTP dan dengan dari WTP yang tersedia, rumusnya 20.250 dibagi dengan biaya per pengunjung masing-masing, dikali dengan 500, didapatkan bahwa skema 1 akan dapat terbangun revetment 597 meter, dan skema 2 870 meter, skema 3 572 meter, dan skema 4 77 meter. Kami kemudian mengambil skema 2, yakni yang dapat membangun revetment paling panjang, karena dan juga merupakan skema paling murah begitu. Sehingga kami akan dapat membangun 500 meter full begitu. Kemudian next.
Untuk peruntukan dana yang kedua, karena masih ada sisa dari dana yang digunakan untuk revetment, kami menggunakan sisanya untuk menanam terumbu karang begitu. Kami mengambil dari paper Motivation, Success, and Cost of Coral Reef Restoration oleh Elisa Baraktarov pada tahun 2018. Di situ ada 4 teknik dalam menanam terumbu karang yang ada biaya per hektar begitu. Dan kami menghitung biayanya dengan cara mengalihkan biaya per hektar itu dikali dengan kurs, dikali dengan inflasi, dan dikali dengan panjang sisa pantai yang perlu ditanam terumbu karang begitu. Karena panjang pantai kita ini 1,5 km, dan karena 5 meternya untuk abrasi, sisanya untuk menanam terumbu karang begitu. Biaya di pojok kiri itu tabel itu adalah biaya total pembangun 1 km sepanjang 1 km itu pada saat ini. Gitu. Kemudian kami membaginya dengan jumlah pengunjung tahun tersebut, sehingga dapatkanlah biaya yang harus dibayar pengunjung tiap mengunjungi itu sebesar 32.000, 78.000, 62.000, dan 55.000. Nah, dari sisa WTP yang tersedia, yakni 8.608 ya, dengan teknik 1 dapat tertanam 2,63 HA, teknik 2 tertanam 1,1 HA, teknik 3 1,63 HA, teknik 4 1,55 HA. Dan kami akan memilih teknik pertama tentu saja karena ini yang paling murah dengan dana yang sudah terbatas begitu. Lanjut. Nah, karena tadi kami menggunakan teknik 1, berarti kan kami akan membangun sisanya hanya bisa dapat terbangun 263 meter begitu dari 1 km. Nah, dari panjangnya ini maka dihitung ulang biaya per pengunjung dengan panjang terumbu karang 263 meter. Didapatkan bahwa dengan teknik 1 yang tadi sudah dipilih, kami diperlukan biaya sebesar Rp8.608. Nah, kemudian disimpulkan dari revetment dan terumbu karang tadi bahwa dengan WTP kami itu 20.290 orang per orang. Nah, 11.641-nya akan digunakan untuk revetment sepanjang 500 meter, dan sisanya sebesar 8.608 akan digunakan untuk terumbu karang seluas 2,63 hektar. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 6. Sebagai tambahan informasi, kelompok kami sebenarnya sudah mengetahui ya bahwa hasil dari presentasi kami ini sepertinya ada yang lebih bisa ditambahkan gitu, sebenarnya bisa diperluas. Nah, ternyata setelah kita perluas lagi dan kita melihat lagi, ternyata ya memang ada sedikit perubahan, yaitu kita menaikkan bidnya. Kita mencoba menaikkan bidnya hingga bidnya itu maksimal. Dan kemarin kami juga sudah berkonsultasi dengan Pak Bondi gitu ya, untuk mengubah di tugas akhir ini ternyata cukup kalau untuk tugas akhir, dan kami sudah mengupgrade-nya ke jurnal yang dipublikasi. Jadi kami sudah mempublikasi ke jurnal PK Instan, Pak. Cuman ini. Nah, di sini kami sudah mengupload jurnal kepada jurnal PK Instan, statusnya masih submission, Pak. Jadi hingga saat ini kami sudah menaikkan bid, dan ternyata hasilnya juga bidnya bisa lebih naik lagi ternyata. Jadinya kami sudah menyempurnakan dan kita mengambil keputusan untuk mempublikasikan secara jurnal PK Instan. Sekian Pak presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas dan teman-teman semuanya ya. Saya suka tadi presentasinya ya. Ada ada ceritanya mau bikin apa, kemudian di akhir itu juga ada planning mau bikin apa aja gitu ya, revetmentnya ada terumbu karang. Itu saya pikir informasi yang bagus ya. Jadi saya apresiasi atas kerjaannya gitu ya, pekerjaannya untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Ini penting nih kalau buat kayak kita ya, kalau kami di Badan Kebijakan Fiskal kita mau bikin apa gitu ya. Nah, untuk itu penting nih dikasih tahu. Oh, bisa bikin ini Pak dari duit segitu, bisa bikin ini Pak dari duit segitu. Itu suatu hal yang bagus ya. Dan semoga nanti bisa masuk ke dalam jurnalnya ya. Itu posisinya tadi saya lihat masih submission, berarti masih jauh.
tetapi sudah suatu langkah yang bagus untuk mencoba ke dalam jurnal tersebut. Ya, semoga sukses untuk semuanya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk 2 orang bertanya ya, seperti yang lainnya. Silakan. Izin Mbak, Ya, Mbak Octavia, izin, silakan. iya Pak, izin bertanya untuk kelompok 6. Tadi kan ada ditawarkan solusi revetment sama terumbu karang. Dan kenapa dari kelompok 6 itu memilih solusi mengatasi abrasi di pantai kota itu memilih revetment sama terumbu karang, padahal kan kalau pada umumnya gitu, seperti yang saya tahu itu biasanya malah menanam pohon bakau gitu. Kenapa memilih revetment sama terumbu karang? Terima Oke. kasih. Iya, baik. Pertanyaan yang bagus, Mbak Sinta. Ada satu lagi mungkin Izin bertanya, Pak. yang ingin ya, Mbak Nil. Iya, izin bertanya untuk kelompok 6. Jadi di yang perhitungan parametrik tadi sekitar slide berapa ya? Minta tolong ditayangkan yang perhitungan parametrik regresinya. Nah, Ini ya. ya. Nah, di sini kan hasil koefisien dari hasil regresinya dari koefisien bit kan dia negatif 0,00008. Nah, saya penasaran aja sih kenapa dia hasilnya negatif, tidak seperti koefisien yang lain gitu, tanpa mempertimbangkan pendapatan, dan dengan mempertimbangkan pendapatan juga dia hasilnya negatif gitu, sedangkan koefisien yang lain itu enggak. Nah, itu kenapa dan apa sih yang menyebabkan si hasil koefisien bit ini dia bisa negatif? Gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nila. Ya, silakan ya. Udah 2 dulu ya, karena waktu kita yang terbatas. Silakan, Mas Dimas dan teman-teman. Silakan untuk bisa meresponnya. Pak, izin menjawab pertanyaan Octavia Sinta. Ya, Jadi silakan. kenapa kita nggak memilih solusi untuk menanam bakau? Itu karena Pantai Kute ini memang diperuntukkan untuk sarana rekreasi ataupun wisata. Jadi kalau misalnya menanam bakau itu nanti membutuhkan lahan yang cukup banyak sehingga Pantai Kute nanti tidak ada daya tarik sebagai tempat wisatanya gitu, Pak. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, izin silakan. menambahkan sedikit, Pak Bundi dan Sinta ya. Di sini kami sudah mempunyai presentasi dan dihasilkan juga ternyata sinkron Ya, dengan silakan. logikanya tadi ya. Nah, ternyata itu dari segi data, manfaat Pantai Kuta yang kita tawarkan tadi, di sini adalah sarana rekreasi yang paling banyak kan ya, di 80% sekian. Artinya manfaat Pantai Kuta itu paling banyak didominasi oleh sarana rekreasi, sehingga kalau misalnya yang dikatakan via tadi, kalau bangunnya bakau ya lahannya habis gitu kan. Jadi sarana rekreasi ini tidak tercapai, sehingga ya manfaat yang paling utama itu kita capai adalah sarana rekreasi. Mungkin begitu Mbak Sinta. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau nambahkan? Nggak ada ya. Ada contohnya? Mas, ini saya menarik, saya pikir ya, Mbak Alivia, Mbak Dimas, atau yang lain. Ada contohnya nggak yang menggunakan tadi ya, apa namanya tadi, susah namanya, revetment ya. Revetment itu yang memang digunakan untuk apa namanya tadi ya, rekreasi gitu ya. Karena kan salah satu keuntungan sarananya Kuta itu bagus buat rekreasi karena pasir putihnya ya. Nah, kalau dengan revetment itu pasir putihnya berarti nggak ada lagi ya? Atau gimana, Mbak? Itu mungkin nanti, atau sudah ada contohnya gitu ya,
enggak Pak, tapi di negara ini misalkan atau di mana gitu ya, itu tetap jadi Pak, bagus juga, mungkin gimana caranya gitu ya. Ada nggak ya? Izin Pak, untuk Ya, sarana silakan. rekreasi ini kan kami menggunakan refitment ya Pak. Itu kan 500 meter dan hanya di abrasi yang paling parah. Nah, untuk contohnya ada di negara mana kami belum menemukannya Pak. Cuman untuk refitment ini kan 500 meter dan ini kami kira sih nggak memperburuk sarana rekreasi gitu Pak. Jadi ada di tengah apa ya? Ada di tengah laut atau pantai gitu yang bisa menahan ombak gitu Pak. Sehingga ombaknya itu nggak terlalu kuat ke pantainya gitu Pak. Jadi seperti itu Pak untuk jawaban kami Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi itu nanti mungkin kalau teman-teman masuk ke dalam kantor gitu ya, ini misalkan ceritanya gitu ya, mau dikasih ke dalam pemerintah daerah Bali gitu ya. Salah satu pertanyaan gitu, nanti wisatawan saya kemana nih gitu ya, kalau saya pakai refitment gitu kan ya. Nah, ada bagusnya kalau dicari betul nih, betul Pak, tapi ini caranya seperti ini. Misalkan setelah refitmentnya tetap ada apa namanya, tetap ada pasir putihnya Pak, sehingga orang-orang tetap bisa apa rekreasi di pasir putihnya, lalu mungkin diberikan apa gitu, contohnya di negara ini gitu. Nah, itu akan lebih bagus lagi ya. Nanti mungkin untuk ke jurnalnya bisa ditambahkan begitu kalau nanti ada revisi-revisi sekalian gitu ya. Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Mas Dimas dan teman-teman. Satu lagi. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan dari Ya. Nila Vicky tadi. Mengenai bid yang koefisiennya ini bernilai negatif. Jadi sebenarnya hal tersebut dapat diambil dari intuisi bahwa makin besar bid yang kami tawarkan, berarti di situ ada tren bahwa makin sedikit yang menerima bid tersebut. Dapat dilihat bahwa ketika kami menawarkan bid sebesar Rp5.000, yang mau menerima itu ada 95%. Sedangkan seiring dengan naiknya bid sampai pada Rp25.000 itu kami mendapati bahwa yang mau menerima hanya 70% begitu. Jadi pengurangan orang yang mau menerima ini diekspresikan dalam statistik sebagai negatif dalam koefisien bid. Izin menambahkan Pak, Dim, izin share screen Excel-nya. Itu Mbak Nila sudah oke kan? Siapa sih ini yang ngomong sih? Kok nggak nimbul? Zarfan Pak. Oh iya. Muhammad Afina Zarfan. Ya. Nah, tadi untuk mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Revan, ini kami menunjukkan grafik atau tabel dari Excel yang kami buat. Ini untuk bid 5.000 kita bisa lihat bahwa yang menerima ini adalah 95%. Untuk seterusnya untuk bid yang 10.000, ini yang menerima ada 85%. Dan sampai yang terakhir, untuk bid 25.000, ini yang menerima ada 70%. Nah, dibuktikan bahwa dari hasil regresi itu memang hubungan antara bid dan WTP yang kita teliti itu berhubungan negatif. Jadi semakin besar bid yang ditawarkan, maka frekuensi WTP yang menerimanya akan semakin menurun, semakin kecil gitu. Sekian dari saya Pak, mungkin dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih Mas Evanza Almas. Mbak Nila sudah oke atau belum ya? Iya, sudah oke. Terima kasih teman-teman. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Mas Dimas dan teman-teman semuanya. Presentasi yang bagus, saya apresiasi atas usahanya ya, bahkan di-upgrade lagi ya. Tapi tidak diberikan dalam presentasi ini. Kemarin Mas Dimas sudah konsultasi sama saya bilang kalau untuk presentasi ini cukup. Kenapa? Saya biar adil sama yang waktunya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Namun bukan berarti saya membatasi gitu ya. Kalau mau di-upgrade silahkan aja, karena yang lebih bagus lagi kalau nanti bisa publish ke jurnal gitu ya. Nama teman-teman akan nimbul tuh di Google Scholar.
sampai teman-teman nanti jauh ke depan gitu kan ya. Dan ini saya pikir juga bagus yang teman-teman lakukan di sana gitu kan ya. Ada contoh, ada kemungkinan-kemungkinan gitu kan ya. Kemungkinan ini bisa bikin ini, itu saya pikir sangat bagus. Oke, baik, silahkan grup yang terakhir berarti ya, grup yang terakhir untuk melakukan presentasinya, silahkan. Terima kasih Pak Bundi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Grup yang terakhir ini yang kumpulin siapa ya? Biar saya. Waalaikumsalam. Ini yang ngumpulin dulu siapa ya? Saya mau download dulu biar saya bisa baca. Saya Pak Gilang. Absen 12. 12 ya. Berarti sebentar ya. Oh ini ya. Oke. Oke, pada pertemuan terakhir ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu penilaian sumber daya alam dengan menggunakan Contingent Valuation Method atau disingkat CVM. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Adis Puan Sativa, selanjutnya ada Gilang Nandahari Pamungkas, ada Muhammad Atarik Raffi Hidayat, dan yang terakhir ada Muhammad Miftahul Falah. Dengan mengambil objek di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Kota Palembang. Oke, selanjutnya untuk latar belakang pendahuluannya akan dijelaskan oleh Saudara Adis. Selanjutnya ini ada sedikit foto bagaimana kondisi sebenarnya yang seharusnya dari Taman Wisata Alam Punti Kayu dahulunya. Selanjutnya, pendahuluan gambaran umum. Jadi Taman Wisata Alam Punti Kayu merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di tengah kota Palembang. Objek wisata alam ini didominasi dengan pohon pinus yang membentang di atas lahan sebesar 50 hektar. Vegetasi yang melimpah ini menjadi rumah yang aman untuk fauna di sana. Kawasan TWA Punti Kayu memiliki potensi wisata alam berupa tegakan pinus di tengah kota sehingga mudah untuk dijangkau. TWA ini juga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di kota Palembang yang cukup ramai dikunjungi terutama pada hari libur. TWA Punti Kayu merupakan kawasan pelestarian alam dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam dan rekreasi. Biasanya masyarakat berkunjung ke TWA Punti Kayu itu untuk rekreasi, untuk belajar ataupun melakukan penelitian. Nah, tapi karena TWA Punti Kayu ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun, jadi sudah ada penurunan kinerja, terutama dari pencemaran lingkungan yang ada karena pengelolaan sampah yang kurang memadai. Oleh karena itu, jadi kami akan melakukan penelitian tentang nilai keberadaan dari TWA Punti Kayu ini. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui penilaian pengunjung secara umum terhadap TWA Punti Kayu dengan menggunakan pendekatan metode Contingent Valuation. Yang kedua untuk mengetahui nilai ekonomi ekowisata Taman Wisata Alam Punti Kayu dengan pendekatan Contingent Valuation Method. Tinjauan pustaka, yang pertama nilai ekonomi sumber daya alam. Menurut Fauzi tahun 2004, nilai ekonomi merupakan pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Yang kedua, penilaian sumber daya alam. Valuasi ekonomi menurut Giono tahun 2002 merupakan sebuah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa
yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan terlepas dari apakah tersedia atau tidaknya nilai pasar bagi barang dan jasa tersebut. Nah, secara umum, teknik valuasi ekonomi sumber daya yang tidak dapat dipasarkan atau non-market valuation dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu revealed preference dan unrevealed preference. Nah, CVM ini termasuk di revealed preference method. Selanjutnya, ekowisata menurut Van Deli dan Muklison tahun 2000 merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini, kami untuk penentuan berapa banyak sampelnya itu menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960 dan biasanya digunakan dalam penelitian di mana biasanya jumlah sampel yang besar sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Dan yang terakhir ini Contingent Valuation Method. Menurut McConnell tahun 2002 merupakan sebuah metode dalam mengumpulkan informasi mengenai preferensi atau kesediaan membayar atau willingness to pay dengan teknik pertanyaan secara langsung. Tujuan dari CVM adalah mengukur keinginan membayar individu untuk perubahan kuantitas dan atau kualitas dari barang dan jasa lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Untuk terkait metodologi penelitian, yaitu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Taman Wisata Alam Putih Kayu Palembang ya, secara administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini kami lakukan genap 1 bulan. Kami kenakan 1 bulan, tepatnya pada tanggal 27 Juni sampai dengan 20 Juli 2022. Kegiatan penelitian meliputi wawancara terhadap pengunjung TWA Putih Kayu dan pengumpulan data sekunder. Taman Wisata Alam Putih Kayu dipilih karena merupakan satu-satunya sarana rekreasi alam di Kota Palembang yang memiliki jumlah kunjungan yang cukup besar dan segmen pengunjung yang sangat beragam. Dengan pengelolaan yang baik, TWA Putih Kayu diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi besar. Nah, dari jenis dan sumber data, di sini kami ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lokasi objek penelitian dengan menyebar ke scanner. Data penilaian pengunjung secara umum terhadap TWA Putih Kayu itu meliputi umur, mendapatkan jenis kelamin, pendidikan, ada status juga, pekerjaan responden, dan dari mana saja pengunjung berasal, nilai ekonomi, dan tingkat kunjungan. Untuk data sekunder sendiri kami dapatkan dari pengelola TWA Putih Kayu, kemudian ada dari BPS dan Dinas Kebersihan Lingkungan Palembang. Selanjutnya. Nah, untuk penentuan sampel, di sini kami menggunakan rumus Lovin yang sudah familiar dari kelompok-kelompok sebelumnya digunakan. Ada N sama dengan N besar, ukuran populasi dibagi 1 plus M kali error pangkat 2. Di sini jumlah populasi dari Palembang sendiri ada 1.686.073 jiwa. Dibagi 1 plus juta sekian dikali 0,1 didapatkan jumlah populasi yang kami buatkan menjadi 100. Di rumus tersebut dengan tingkat kesalahan perubahan maka sampel yang kami buatkan menjadi 100. Nah, next ya, pasar hipotesis. Di sini kondisinya yaitu dari TWA sendiri merupakan satu-satunya hutan yang berada di tengah kota atau menjadi paru-paru kota. Merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Kota Palembang, menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat Kota Palembang. Harapan dari kami atau hypothetical solution-nya, TWA Putih Kayu dapat lestari. TWA Putih Kayu juga dapat memberikan fasilitas yang lebih baik
dan TWA Puntikayu menjadi lebih terkenal di kalangan wisatawan. Nah, dari permasalahan yang ada sebelumnya yang minggu lalu kami sudah jelaskan, di sini kami memilih untuk permasalahan mengenai pengelolaan sampah yang ada di Puntikayu yang masih kurang memadai. Selanjutnya. Nah, ini di sini ada penentuan BDGM, penentuan WTP minimal WTP yang kami lakukan berdasarkan saran dari Pak Bundi kemarin untuk menentukan nilai bid. Kira-kira kita harus mencari dulu bagaimana penentuan itu pengadaan tempat sampahnya. Gitu. Nah, jadi di sini kami cari mulai dari pengadaan tempat sampah, ada harga satuannya 190.000, ini kami cari dari rata-rata harga pembuatan harga pembelian tempat sampah, dan kami kali 3 untuk membedakan antara sampah organik, sampah plastik, dan sampah kertas, dan didapatkan 510.000. Ini kami kali dengan luas TWA, luas Taman Wisata Alam Puntikayu 500.000 meter, dikali persentase luas area yang sering dikunjungi atau area wisatanya, dan dikali 570.000, kemudian dibagi 50 meter. Nah, 50 meter ini adalah jarak ideal yang kami dapatkan dari studi literatur dari internet, jarak ideal antara tempat sampah gitu. Kemudian didapatkan total menjadi 4 triliun 275 miliar. Dan kemudian untuk pembuatan TPS kami rinci ada mulai pengelolaan sampahnya, kemudian pengangkutan sampah. Untuk pengolahan sampah dan pengangkutan sampah ini kami dapat data harga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Palembang, yaitu 50.000 untuk perharinya. Kami asumsikan dalam 1 tahun 360 hari, jadi total 18 juta. Kemudian untuk pengangkutan sampah 150.000 sekali itu per bulan, jadi kali 12 jadi 9 juta. Untuk pembangunan TPS sendiri, kami rinci mulai dari pembuatan, pembuatan bangunannya beserta mesin-mesinnya, kemudian pemeliharaan dan biaya operasional. Data ini kami dapat dari studi literatur yang sudah pernah dilakukan mengenai pembuatan TPS. Dengan data seperti itu kami jumlahkan, kemudian didapatlah total 4.439.280. Kemudian dibagi dengan populasi Palembang tahun 2021 sebanyak 1.686,73 orang, menjadi 2.650. Kami bulatkan menjadi 3.000. Nah, untuk batasan dari bidding game-nya sendiri, yang WTP yang kami tawarkan gitu, kita juga mencari di internet terkait retribusi sampah di sini. Pada tahun 2019, Kementerian PPN atau Bappenas telah melakukan studi penerapan retribusi pengelolaan sampah di 38 kabupaten atau kota. Secara makro, retribusi sampah pada level kota berkisar antara 3.000 sampai 19.000. Sedangkan kota sedang dan kecil hanya berkisar 2.675 sampai 10.000 per bulan per kakak. Nah, jadi untuk biddingannya sendiri kami mulai dari 3.000 sampai batas maksimalnya kami kelipatan 3.000 sampai 18.000. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Falah. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu adalah karakteristik responden. Kami mengangkat hasil responden ini sebanyak 132 responden. Untuk data umumnya, terdapat mayoritas responden didominasi oleh perempuan sebanyak 56,82%, sedangkan laki-laki sebesar 43,18%. Untuk usianya dari rentang 15 sampai 65 tahun. Untuk 15 sampai 20 tahun sebanyak 34,09%. Untuk usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 38,64%. Untuk yang 26 sampai 40 tahun sebanyak 5,3%. Untuk usia 41 sampai 55 tahun sebanyak 17,42%. Dan untuk usia 56 sampai 65 tahun sebanyak 4,55%.
dengan mayoritas status adalah belum menikah, yaitu sebesar 72,73%, sedangkan responden yang sudah menikah sebesar 27,27%. Untuk pendidikannya didominasi oleh pelajar SMA, yaitu sebesar 53,03%, dan disusul oleh yang tingkat sarjana dan diploma sebesar 30,30% dan 15,15%. Sedangkan untuk pekerjaan didominasi oleh mahasiswa atau pelajar, yaitu sebesar 60,61%. Untuk pendapatannya, dari rentang 3 juta sampai 4 juta sebesar 7 orang, untuk 4 juta ke 5 juta 5 orang, 5 juta ke 6 juta 6 orang, 6 juta ke 7 juta 2 orang, dan belum berpenghasilan sebanyak 56 orang, sedangkan untuk di atas 7 juta sebanyak 17 orang, dan di bawah 3 juta sebanyak 39 orang. Adapun karakteristik responden berdasarkan secara umum yang dia ketahui tentang TWA Punti Kayu Palembang. Untuk pertama, tanggapan responden terhadap TWA Punti Kayu, keberadaan Taman Wisata Alam dinilai sebagai taman rekreasi oleh mayoritas responden. Untuk asal respondennya tentu saja dari Kota Palembang. Sedangkan untuk pengetahuan responden terhadap kondisi terkini, mayoritas responden tidak mengetahui terkait kondisi terkini dari taman wisata. Hal ini didukung dengan hanya 12,12% responden yang mengetahui kondisi terkini, sedangkan 87,88% menjawab tidak mengetahui kondisi terkini dari taman wisata alam. Hal ini didorong karena efek pandemi COVID-19 yang menyebabkan kunjungan semakin sedikit di Taman Wisata Alam Punti Kayu. Selanjutnya, karakteristik responden untuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kunjungan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang. Untuk tujuan kunjungan yang pertama, responden Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang sebagian besar melakukan kunjungan Taman Wisata Alam untuk melakukan kegiatan rekreasi, dan disusul oleh pendidikan dan photoshoot. Untuk cara kedatangannya, dominan pengunjung menggunakan kendaraan pribadi, yaitu sebanyak 89,83%, untuk menggunakan kendaraan umum sebanyak 10,17%, untuk menggunakan kendaraan roda 4 pribadi sebanyak 54,72%, sedangkan menggunakan kendaraan roda 2 pribadi sebanyak 45,28%. Selanjutnya itu penerapan metode CVM-nya. Yang pertama, kami membuat pasar hipotesanya. Dalam upaya pelestarian lingkungan dan perbaikan infrastruktur diperlakukan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaannya. Selanjutnya, pasar hipotetik akan dituangkan dalam bentuk suatu skenario. Berdasarkan informasi dari skenario yang dibuat, responden mengetahui gambaran situasi hipotetik mengenai upaya meminimalisir dampak negatif terpenting yang mereka rasakan. Kemudian, setelah menentukan pasar hipotetik, selanjutnya adalah mendapatkan penawaran besarannya WTP. Survei dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan bantuan kuesioner. Secara individu, responden masyarakat Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang ditanyai besarnya nilai rupiah maksimum yang mampu mereka keluarkan untuk upaya yang telah dijelaskan dalam skenario. Kuesioner disebar secara online ke berbagai penduduk Palembang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penerapan metode CPM itu memegang nilai rata-rata WTP. Untuk kami di sini menggunakan EWTP atau expected WTP yang dijelaskan oleh Hali and Space gitu. Nah, di sini kita menggunakan WTP ini tuh dapat diduga dengan menggunakan nilai rata-rata dari penjumlahan nilai WTP dibagi jumlah responden. Nah, di sini dari tabel ini kita bisa lihat nilai WTP 3000 dengan pemiliknya yaitu sekitar 66 orang, kita kali hingga mendapatkan WTP akhir sekitar 198.000. Nah, hal ini terus dilakukan hingga kita mendapatkan WTP akhir yang akan dijumlah dari WTP 1 hingga WTP 6 dari 3.000 sampai 8.000 kita jumlah semuanya hingga didapat hasilnya 966.000. Nah, persentase di sini itu dimaksud
dari total sampel yang memilih nilai WTP kubiknya dibagi dengan total sampel keseluruhannya. Kita next malah. Next tes. Oke, terima kasih malah. Selanjutnya adalah penerapan metode TPM dengan memperkirakan nilai rata-rata WTP. Berdasarkan jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2021 diperoleh jumlah 1.636.63 jiwa. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita pakai rumus WTP rata-rata sama dengan WTP sampel per sampel. WTP rata-rata tadi sudah didapat 966.000 dibagi sampel yang sudah responden yang didapat itu 132, sehingga didapat WTP rata-ratanya itu adalah 7.138 rupiah. Kemudian dilakukan perhitungan total WTP dengan rumus berikut yang dijelaskan itu WTPI adalah WTP individu sampai ke I. NI adalah jumlah sampel ke I yang bersedia membayar sebesar WTP. N adalah jumlah sampel, P jumlah populasi, I adalah responden ke I yang bersedia membayar. Gitu. Sehingga didapat tadi total WTP-nya adalah 7.138 dikali dengan populasinya. Sehingga didapat total WTP-nya adalah 12.338.682.211 rupiah. Gitu. Next. Nah, terhadap WTP tersebut, kami membuat skema terkait bagaimana WTP tersebut dibayarkan begitu. Nah, kelompok kami membuat skema akan dikenakan dalam pajak daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan. Kenapa? Karena Taman Wisata Alam Putih Kayu ini itu dikelola oleh pemerintah daerah Kota Palembang, sehingga menurut kami ini relevan seperti itu. Setiap sistem pembayaran setiap anggota keluarga di suatu rumah, WTP akan include dengan total PBB tersebut. Sebuah rumah dengan PBB Rp0 akan dikenakan sebesar 7.138 per kepala gitu. Maka total pemasukan dari WTP Masa Palembang untuk pemerintah Kota Palembang untuk pengelolaan KWA Putih Kayu nanti akan sebesar 12.338.682.212 rupiah. Jumlah yang dapat tersebut akan digunakan dalam menjaga mutu operasional dan pemeliharaan kebersihan, terutama pengolahan sampah di Taman Wisata Alam Kayu Putih Palembang. Baik, kesimpulannya, mayoritas responden kurang mengetahui terkait situasi ini Taman Wisata Alam Putih Kayu beberapa bulan karena adanya efek dari pandemi COVID-19. Nilai ekonomis Taman Wisata Alam Putih Kayu Palembang dengan pendekatan metode CPM dapat dilihat dari total pemasukan WTP untuk pemerintah Kota Palembang yaitu sebesar 12.338.682.211 rupiah. Hal ini dibuktikan karena masyarakat Kota Palembang mau menggunakan dana untuk menjaga kebersihan dan pengolahan sampah di Taman Wisata Alam Putih Kayu Palembang. Nah, berikut juga ada saran juga, sebaiknya pemerintah Kota Palembang lebih memperhatikan kualitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberadaan Taman Wisata Alam Putih Kayu Palembang, sehingga keberadaan taman ini dapat benar-benar berfungsi sebagai tempat wisata yang diperlukan untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Palembang itu sendiri. Yang kedua, sebaiknya terdapat distribusi daerah Palembang untuk pelestarian Taman Wisata Alam Putih Kayu Palembang, dikarenakan merupakan satu-satunya wisata alam atau hutan di tengah kota Palembang yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat di sekitarnya. Juga berikut ada beberapa form survei yang kami gunakan dalam survei kemarin, bisa di next juga malah. Kita juga berikan gambaran umum di bagian awal sebelum para responden memberikan jawabannya. Seperti itu. Next. Baik,
Sekian yang dapat kelompok Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan teman-teman, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Mas siapa nih, Atorik dan teman-teman ya, Mas Miftahul Falah juga ya. Terus siapa lagi? Mbak Adis, satu lagi terakhir itu Mas Gilang ya. Tadi kalau saya lihat fotonya Mbak Adis keren banget fotonya tadi ya, di depan itu sama teman-teman sekalian gitu ya. Itu kalau nggak salah para pemain Miss Marvel semua ya. Gitu Iya, ya. betul, Berarti Pak. teman-teman di sini adalah para pemain Miss Marvel semua nih, keren-keren gitu ya. Saya apresiasi tadi apa namanya, saya lihat juga sama seperti grup sebelumnya ya, ada mau bikin apa gitu ya, ceritanya tadi mau bikin tempat sampah gitu kan ya, mau bikin tempat sampah itu cuma butuh 3.000 gitu ya, tapi ternyata apa rata-rata WTP-nya adalah 7.000 sehingga masih bisa di apa namanya buat perawatan yang lainnya tadi disebutkan di terakhir-terakhir gitu ya. Oke. Baik, silakan. Apa namanya teman-teman yang ingin bertanya maksimal 2 ya, maksimal 2 silakan. Izin bertanya kepada Ya, Mbak Frederika, silakan. sebenarnya saya mau nanya penentuan dari WTP-nya, cuma penasaran aja. Kalau dari kelompok sebelumnya sama kelompok ini tuh kan kayaknya pakai metode non parametrik ya. Nah, saya kan untuk menentukan WTP itu ada yang parametrik. Saya pengen tahu aja alasannya kenapa kalian menggunakan penentuan WTP-nya itu pakai yang non parametrik seperti ini. Makasih. Bagus pertanyaannya Mbak Frederika, makasih. Ada lagi satu lagi terakhir, pertanyaan terakhir untuk grup terakhir. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Andi Ardiansyah, silakan. Saya penasaran yang terkait penentuan responden tadi, Pak, karakteristik responden. Tadi kan dikatakan bahwa responden berasal dari warga kota Palembang ya, Pak, tapi belum disebutkan seperti proporsi antara yang pengunjung dan non pengunjung, karena kan pastinya beda ya Pak pandangannya terkait apakah tahu kondisinya atau tidak, sehingga nanti mungkin hasilnya agak lain gitu Pak antara yang tahu enggak gitu. Sekian, terima kasih. Oke, ya itu bagus juga pertanyaannya. Silakan Mas Gilang dan teman-teman untuk meresponnya. Mungkin yang pertanyaan dari Freddy dulu ya Pak. Izin untuk menjawab pertanyaan Freddy terkait kenapa tidak menggunakan yang parametrik. Ya, jadi penggunaan EWTP ini, expected WTP ini kami gunakan sesuai dengan jurnal literatur CVM yang sudah kami review. Kemudian terdapat ini keanehan data yang kami peroleh begitu. Keanehan tersebut dikarenakan hasil dari survei yang sudah kami lakukan menunjukkan nilai nominal bidding yang semakin besar menghasilkan frekuensi yang semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang seharusnya di mana semakin tinggi nilai bidding yang ditawarkan harusnya semakin kecil begitu, atau sedikit kesediaan membayar WTP yang diberikan. Sehingga kami di sini menggunakan EWTP. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Mbak Adis. Ya, jadi untuk metode parametrik itu kan jadi menggunakan WTP itu menggunakan regresi ya. Nah, sesuai dengan pengetahuan kami sekarang bahwa untuk menggunakan regresi itu frekuensi per nominal biddingnya itu seharusnya sama. Jadi misalnya kayak kami 3.000 itu harusnya ada 20 responden, 6.000 ada 20, 9.000 ada 20, sedangkan kami frekuensi per nominal biddingnya itu berbeda-beda. Nah, juga untuk hasil yang tadi kata Gilang agak aneh, itu karena bidnya itu kan dapatnya plus, yang seharusnya itu minus. Jadi itu ada kemungkinan kenapa bidnya itu dapatnya plus, itu karena orang-orang yang dari awal menjawab tidak mau berkontribusi, itu waktu regresi kami buat nominal biddingnya itu 3.000 dengan WTP-nya itu 0 atau tidak mau membayar. Jadi mungkin itu yang membuat makin banyak orang yang tidak mau membayar di WTP 3.000 gitu.
Seperti itu Pak dan Freddy. Apakah sudah menjawab? Ya, gimana yang sudah oke? Oke, baik, sudah jelas. Makasih. Baik. Ya, memang ini agak lucu nih ya. WTP-nya dia bentuknya U-shape ya. U-shape. Pertama tinggi, kalau memang hasil wawancaranya seperti ini ya ditampilkan seperti ini gitu ya. Jangan justru jangan dirubah-rubah sendiri gitu ya, malah jadi fallacy gitu ya. Nah, ini nanti bisa jadi pembahasan lagi kenapa bisa seperti ini gitu ya. Oke, baik. Silakan. Ada lagi yang satu lagi ya, tadi masih ada satu lagi yang mau bertanya. Silakan dijawab. Baik Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Andi. Ya. Jadi alasannya itu kelompok kami beranggapan bahwa Taman Wisata Alam Punti Kayu ini merupakan kawasan hutan satu-satunya di tengah kota yang berdiri di kota Palembang. Sehingga menjadi wajar dan sepatutnya jika menurut kami seluruh warga Palembang terlibat untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian dan perkembangan kawasan tersebut. Karena juga secara nilai manfaatnya bukan hanya sekedar dari pengunjung yang akan menerima, tetapi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Taman Wisata Alam Punti Kayu tersebut. Nilai manfaatnya apa? Ya bisa dirasakan seperti udara yang tidak terlalu tercemar dan air yang mungkin lebih bersih. Mungkin itu saja dari saya, akan ditambahkan oleh Torik. Baik, tadi izin menambahkan jawabannya melanjutkan untuk masalah. Terus selanjutnya yang kedua mungkin setelah itu plan kami juga dapat dilakukan karena ini metodenya CPM, jadi biar bisa ditujukan kepada pengunjung dan atau non pengunjung seperti itu. Dan sebenarnya di survei kami juga sudah diberikan pertanyaan juga terkait apakah sudah mengunjungi Taman Wisata Alam Punti Kayu seperti itu. Mungkin tadi di PPT-nya belum ditampilkan saja terkait presentasi yang pengunjung dan yang non pengunjung. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Yang bertanya gimana, Mas Andi ya? Mas Andi, udah oke belum? Baik Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk semua timnya, terima kasih atas presentasinya gitu ya. Presentasi yang bagus-bagus. Saya pikir ya untuk teman-teman yang masih baru belajar gitu kan ya, teman-teman sudah bisa melakukan wawancara sampai 100 orang tadi ya, ada yang sampai 100 orang. Itu sudah suatu apresiasi tersendiri dari saya ya, karena itu bukan hal yang mudah ya untuk teman-teman berempat melakukan presentasi untuk 100 orang, walaupun sekarang kita dapat kemudahan gitu ya, wawancaranya bisa, questionnaire-nya bisa menggunakan online. Itu yang membuat suatu kemudahan tersendiri sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih besar. Kalau dulu kan kita masih ngeprint gitu kan ya, lalu datang gitu kan ya. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama, tetapi biasanya memang ada kebaikan, ada kekurangannya ya, masing-masing itu. Yang kalau kita datang biasanya kita bisa lebih menjelaskan. Beda kalau online itu biasanya tergantung orangnya gitu ya. Kita udah nerangin banyak dalam bentuk tulisan atau gambar, dilihat atau enggak gitu kan ya, tergantung orangnya. Jadi masing-masing punya kebaikan dan punya kekurangan sendiri-sendiri. Oke, karena ini juga adalah hari terakhir kita ketemuan gitu kan ya, berarti saya secara pribadi mengucapkan permohonan maaf gitu ya atas segala kesalahan saya gitu. Mungkin ada yang pernah nganggap saya galak atau apa gitu ya, sebenarnya enggak juga sih gitu ya, enggak juga, karena saya juga maksud saya itu biar teman-teman itu bisa lebih bersaing gitu ya. Saya pengen tuh STAN itu bisa bersaing sama UI,
sama UGM dan lain-lain gitu ya. Dan saya lihat sih dari hasil presentasi sekarang teman-teman semoga nanti bisa lama-lama bisa bersaing dengan mereka gitu ya, dengan sama-sama bisa bersaing dengan mereka. Itu aja dari saya. Oh ya, untuk UAS itu menurut informasi ya, jadi materinya adalah yang setelah UAS, namun ada pilihan gandanya ya, kalau nggak salah 20, esainya itu kalau nggak salah ada 4 gitu ya, menurut informasi gitu kan ya. Dan CVM itu yang diutamakan katanya gitu ya, contingent valuation method yang diutamakan. Jadi yang teman-teman tadi Mas Dimas dan Mbak Adis ya, grupnya gitu kan ya, dan teman-teman tadi yang terakhir, grup yang terakhir siapa sih, Mbak Adis ya, itu bisa dipelajari lagi. Udah melakukan penelitian kayaknya nanti, karena udah melakukan ketik-ketik semuanya, saya pikir nggak akan ada masalah nanti ya pas ujian gitu ya. Baik teman, itu dulu ya dari saya. Sukses kepada semuanya. Saya harapin yang udah submit ke jurnal nanti bisa diterima ke semuanya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin ini Mohon izin Pak Bondi. Terakhir, sukses semua. Ya Mas Dimas gimana? Ya Pak, karena ini pertemuan ke-14, pertemuan penilaian sebagai lab 2 yang terakhir gitu ya Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bondi yang telah mengajar kami selama 1 semester gitu Pak. Walaupun online tapi ilmu dan pengalamannya itu bisa disebarkan ke kami semuanya. Sebelumnya kita diajarkan apa ya Pak, untuk BKF itu kami beberapa sudah diajar oleh Pak Ferry sama Pak Habibie juga Pak, itu karena Pak Bondi katanya ya Pak. Nah itu banyak sekali pengalaman dari Pak Bondi yang disebarkan pada kami. Terima kasih Pak. Kami juga minta maaf jika dalam perkuliahan ada kesalahan, ada yang tidak sesuai dengan keinginan Pak Bondi, tapi yang ingin kami sampaikan adalah kami berusaha semaksimal mungkin Pak untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu Pak. Dan ini kami sudah siapkan background khusus untuk Pak Bondi. Terima kasih untuk Pak Bondi yang telah mengajarkan satu semester Pak. Mungkin kami bisa foto bersama ya Pak ya. Oh iya, baik. Terima kasih juga ya untuk background-nya. Saya pikir ada satu lagi kayaknya tadi background-nya, karena ada orang yang salah pakai background awalnya tadi saya lihat gitu kan ya. Terima kasih juga untuk hal itu gitu ya. Baik Pak, kami bisa foto bersama ya Pak ya. Ya, silakan. Mari teman-teman. Ya, satu, bentar. Oke. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Lagi. Kayak lainnya. 1, 2, 3. 1 kali lagi kayak bebas. Ya. 1, 2, 3. Bentar, ART. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sudah. Terima kasih Pak Bondi. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga doanya Mas Fatah kabulkan ya. Tadi doanya serius sekali saya pikir. Iya betul Pak. Amin Pak. Oke ya, baik teman-teman. Sekali lagi saya ucapin terima kasih nih atas background-nya, atas ucapannya, saya apresiasi, saya merasa dihargai gitu ya untuk atas ucapan-ucapan yang telah teman-teman lakukan. Terima kasih, kita ketemu lagi berarti kalau ada kesempatan lagi ya, mungkin di mata kuliah yang berbeda ataupun mungkin nanti di kantor gitu ya. Kalau teman-teman kita walaupun kantornya berbeda ataupun sama gitu ya, siapa tahu kita bisa berinteraksi lagi gitu ya. Kebetulan kalau saya
di BKF itu memang sering berinteraksi dengan berbagai macam kantor ya, mulai dari DJA, Bajak dan lain-lain, itu kami sering melakukan koordinasi. Gitu ya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ayo, assalamualaikum. Wah.